Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua dan seluruh pengurus yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jamaah salat fardu subuh, rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat luar biasa besar ini tak bisa kita berikan uang seberapapun nilainya, karena memang ini bagian dari nikmat yang luar biasa. Ada orang yang punya kesempatan tapi tak sehat, Pak. Ada pula orang yang sehat tapi tak punya kesempatan. Kita alhamdulillah pagi ini sehat dan sempat. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampunkan segala dosa kita, menerima segala amal soleh kita, dan ketika wafat, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus. Pagi ini saya dapat jadwal di masjid kita yang sangat kita cintai ini. Apa akan kita kaji subuh ini? Kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, tema judul kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nasihat ini yang saya sampaikan pagi ini adalah 7 amalan yang akan memberikan cahaya di dalam kubur. Nilai akan kita kaji. Jangan takut pula Bapak Ibu lagi. Udah mulai berubah pula mata nampaknya. Kita tengok nanti Pak. Kita dengar dan kita amalkan apa saja 7 ini, insya Allah. Seperti apa kajiannya akan saya jelaskan satu persatu setelah yang satu ini. Ya Pak, dikasih bensin dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang kubur, kita sudah melihat kubur. Cuman kita tak tahu apa kondisi di dalam. Ada yang tahu kan? Nggak ada. Itu disebut dengan alam
Ghaib. Tidak ada kita yang tahu seperti apa nasib di dalam kubur. Dan ini semua yang hadir subuh ini sudah antrian untuk masuk kubur. Betul enggak Pak Haji? Ini nunggu-nunggu antri aja lagi nih Pak. Kalau tengok-tengok wajahnya tak lama nampak lagi. Masya Allah. Saya lihat ini usia-usia berapa nih? 17 ya? Atau usia-usia 16 tahun ya Pak? 61, 71 ya Pak? Allahu Akbar. Semangat Bapak dan Ibu pagi ini. Usia seperti ini Bapak Ibu mampu melawan hawa nafsu. Sepatutnya di rumah, tapi subuh ini kita berada di masjid, sholat subuh yang sangat besar pahalanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kubur itu Pak sangat kecil, sempit. Ukurannya Bapak dan Ibu, ini ada mantan-mantan penggali kubur sini nih. Kubur itu sempit Pak, ukurannya 1 meter kali 2 meter. Dalamnya berapa meter? 1,5 meter. Betul kan Pak ya? Paling dalam 2 meter Pak. Kalau lebih 2 meter orang tukang gali minta ampun. Oh, ini tidak bisa nasi bungkus lagi nih katanya kan. Bahkan sekarang pun sudah dibisniskan. Ada orang yang menjual jasa untuk menggali kubur. Makanya kita di kampung kita nih Pak, setiap bulan kita memberikan infak untuk sosial. Ya kan Pak ya? Itu gunanya juga untuk penggali kubur. Jadi kalau ada yang sampai sekarang nunggak 8 bulan, tak usah dikubur. Suruh kubur sendiri, ya Allah. Dia ada juga masyarakat kita tuh begitu Pak. Bukan dia tak berduit, cuman karena tak sempat. Nah, tak sempat Pak. Sempat dia, duit pula tak terbawa. Sama saja kan Pak. Bapak dan Ibu, sesungguhnya sebegitu lebarkah yang kita huni dalam itu? Tidak. Begitu ukurannya 1 meter kali 2 meter, dalamnya 1,5 meter, di dalamnya masih ada lagi Pak sikit. Namanya lahat. Dulu kalau orang tua-tua kita, itu kalau tanah masih banyak, itu lahatnya di samping, betul? Kalau kuat iya, berarti paham betul tuh Pak. Ya. Sekarang kan di tengah lahatnya. Ukuran lahat itu 50 cm kali 180 cm. Karena kiri kanannya itu disisakan 20 cm, di depan belakang 20 cm. Untuk apa? Tempat berdiri orang yang menyambut mayat itu Pak. Maka di tengah itu diletakkan. Begitu mayat diturunkan, yang di atas menangis karena takkan pernah pulang lagi Bapak dan Ibu. Menangis dengan sangat haru, dimasukkan ke dalam kubur. Yang di dalam dia menyampaikan, izin ya Bapak, izin ya Ibu, kita letakkan almarhum atau almarhumah. Betul? Dibukalah kapannya atas bawah, dihadapkan ke tanah, kemudian diganjal di belakangnya juga dengan tanah. Sempurna sudah, maka ditutup pakai papan di atasnya. Betul? Setelah ditutup pakai papan, diambil lagi daun-daunan, letakkan di situ. Apa maknanya? Agar daun ini semasi daun itu basah, dia akan mendoakan almarhum atau almarhumah dari siksa Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar ambil daun Pak. Daun saja memohonkan doa. Apalagi kita. Setelah itu baru ditimbun sedikit, akhirnya selesai. Dinaikkan sedikit bertandanya kubur baru, ya kan Pak ya?
Selesai itu Bapak dan Ibu baca doa, kita pun pulang ke rumah masing-masing. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa nasib almarhum atau almarhumah di dalam itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang sempitkah di dalam itu, lapangkah dalam itu, panaskah dalam itu, dinginkah dalam itu, terangkah dalam itu, atau gelap? Secara akal Bapak dan Ibu kita pasti mengatakan iya semuanya. Kenapa? Karena akal kita akan memahami situ sempit. Akal kita memahami di situ gelap. Ya kan? Pasti gelap Pak, takkan ada lampu, takkan ada cahaya. Sekalipun yang meninggal itu pegawai PLN. Ada pegawai PLN sini Pak? Kalau ada Pak, nih Bapak nih mantan pegawai PLN dulu. Ya, di kampung saya Pak tugasnya dulu nih. Ya Pak Ji, siapapun yang masuk ke dalam itu pasti akan merasakan Pak, karena tak bisa disambungkan kabel listrik itu ke dalam tuh Pak. Kalau bisa kita bayar rekeningnya, ya Pak, tak bisa. Lalu apa yang akan memberikan sinar, apa yang memberikan cahaya agar kubur itu terang? Karena kan kita mendoakan, ya Allah, andai kuburnya sempit, andai kuburnya panas, andai kuburnya gelap, itu kan doa kita Pak. Kita saja yang hidup mendoakan, lalu yang mati itu apa tanda berusaha dia agar dia menjadi tempat yang nyaman. Maka doa kita, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya ini ya Allah taman dari taman surga. Taman Pak, namanya taman, enak enggak? Ini bapak-bapak ini kalau udah pergi main-main ke taman kota main, ya kan? Nah, ke taman kota, kenapa ke sana? Karena enak. Apalagi tamannya ini taman surga. Ya Allah, luar biasa. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan ya Allah qabrahu, kuburnya, hufratan min hufarin niran, galian dari galian neraka. Luar biasa coba. Tak ada kita yang bisa untuk menolong Pak. Tak ada satupun besti kita yang bisa menolong Pak. Sekalipun Bapak Ibu punya teman, setiap hari bisa ngopi bareng Pak. Setiap pagi jam 7 itu Pak, sudah berada di kedai kopi, minum kopi Pak sama-sama. Meninggal kita, apakah dia ngantarkan kopi Pak? Istri tercinta pun takkan bisa. Suami tercinta takkan bisa. Entah kalau ada ibu meninggal suami, sebulan ibu dikubur itu, begitu? Ada ibu yang mau kayak gitu? Sebulan ibu udah pulang-pulang dikubur itu aja? Nggak ada Pak. Apa mau dilakukan? Mau buat nasi goreng, letak di atas itu apa dimakannya? Enggak. Justru itu akan mempercepat pula ibu stres, nambah masalah. Pak, Bu, amalan ini perlu dilakukan Pak, agar Allah berikan kepada kita kemudahan dalam kubur kita, insya Allah. Apa amalannya? Satu, mudah Pak, satu. Kata Imam An-Nawawi, sab'atun asya' tunawwirul qabr. 7 hal, 7 amalan yang akan menyinari kubur itu. Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Bapak dan Ibu ikhlas dalam beribadah. Itu modal tuh Pak. Modal Pak. Kalau modal sudah bagus, modal sudah banyak, insya Allah hidup ini nyaman Pak.
Apapun amalan yang Bapak Ibu lakukan, kalau sudah ikhlas, insya Allah itu akan makbul, Pak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat, Pak, amal kita itu diterima oleh Allah adalah ikhlas. Coba cari amalan, Pak, yang tidak menggunakan lillahi ta'ala. Enggak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Zakat lillahi ta'ala. Haji, umrah, semua lillahi ta'ala, Pak. Oleh karena itu, Pak Bu, mulai hari ini, Pak Bu, bersihkan niat kita terus untuk menjalankan ibadah. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, kubur yang Allah buatkan untuk kita tuh, Pak, mengerikan. Gambaran singkat, Pak. Hari ini siapa punya kamar di rumah yang paling kecil, Pak? Berapa ukurannya? Ada 1x1 meter kamar Bapak Ibu? Enggak ada. 1x2 meter? Enggak ada juga. 2 meter x 2 meter? Itu ada tuh mungkin. 2 meter lebar, 2 meter panjang. Setidaknya, Pak, kamar hari ini yang dibuat yang terkecil, Pak, 2,5 meter kali 3 meter, betul? Rumah sangat sederhana, RSS, ya kan? Ukuran kamarnya 2,5 meter kali 3 meter, atau 2,25 meter kali 2,60 meter. Itu memang sudah sangat kecil, Pak. Ketika lampu mati, Bapak dan Ibu di dalam itu, apa rasanya? Gelap, pengap, sempit. Padahal ukurannya besar, Pak. Orang yang kamarnya 5x5 saja merasakan gelap, sempit, apalagi orang yang di dalam kubur, Bapak dan Ibu, tak bisa bergerak. Lalu apa yang akan memberikan cahaya, Pak? Ikhlas dalam beribadah. Selaku jamaah Bapak dan Ibu, langkahkan kaki dari rumah dengan nawaitu lillahi ta'ala. Selaku pengurus melangkah dari rumah lillahi ta'ala. Selaku apa saja kita di sini, Pak, beribadah ini, Bapak dan Ibu, munculkan itu lillahi ta'ala, agar amal kita diterima, kubur kita diberikan cahaya penerang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang bisa memberikan cahaya, tak ada, kecuali hanya cahaya Allah Azza wa Jalla yang kita lakukan amalan ketika kita hidup di dunia. Saat kita hidup hari ini, Nabi pun berpesan, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga dengan baik, kata Nabi, 5 kondisi hidupmu sebelum muncul 5 kondisi lawannya. Jaga sehat sebelum sakit. Saat sehat nih, Bapak dan Ibu, rajin-rajinlah ke masjid. Ikhlas dalam beramal, perbanyak ibadah, Bapak dan Ibu. Jangan Bapak dan Ibu menyia-nyiakan. Umur sudah petang. Kalau tengok-tengok nih sudah hampir jam 6 nampaknya. Nunggu iqamat lagi ya. Iya, Pak, sudah jam 6.
Azan dikumandangkan sebentar lagi, karena hidup kita ini Pak antara azan dan iqamat aja. Bapak dan Ibu, yuk ikhlaslah dalam beramal. Jaga hidup sebelum mati. Sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Kalau ini Pak kita jadikan sebagai acuan, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik. Jaga kaya sebelum miskin. Jangan sebaliknya. Sudah sakit baru nak ke masjid. Sudah miskin baru nak bersedekah. Sudah sibuk baru nak membuat sesuatu, minta luang waktu. Apalagi Bapak dan Ibu, kalau sudah mati tak ada lagi. Bapak dan Ibu sudah mati itu tidak bisa lagi jalan ke masjid, tapi dijalankan ke masjid menggunakan mobil ambulan yang sudah 5 bulan tak hidup-hidup. Loh, ada orang mati di kampung kita nih, diengkol dulu baru hidup. Begitu beratnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang ikhlaslah yang akan memberikan kenyamanan kepada kita ketika kita sudah terbaring di dalam kubur. Menangis di situ, Pak. Nggak ada efeknya. Ya kan? Maka ibadah kita penting, Pak. Salat kita ikhlas. Zakat kita ikhlas. Karena ada nyanyi orang tua kita dulu, pepatah orang tua dulu, asam kandis, asam gelugur. Ketiga, asam siriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan. Ya Allah. Itu bukan hadis, Pak, bukan ayat. Tapi maknanya sangat dalam. Tak mungkin lagi apa mau ditangisi. Nasi sudah jadi bubur. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini patut dijaga apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun amalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa nawaitunya lillahi ta'ala. Ikhlaskan dalam beramal. Jangan pernah, Pak, saya ke masjid itu segan-segan sama Pak RT aja. Karena Pak RT itu sangat baik dengan saya. Keliru, Pak. Saya sekedar pengurus saja, pengurus itu baik betul dengan saya. Kemarin dikasihnya pula bantuan, Pak. Dikasih beras, dikasihnya uang. Keliru, Pak, tak ada guna. Yang kedua, wasani birrul walidain. Yang kedua, Pak, untuk menerangi kubur kita tuh, Pak. Di antara sekian banyak penerang kubur, Pak, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang. Kita ini kan semua ada orang tua nih. Jika bapak dan ibu masih punya orang tua, bersyukurlah kepada Allah. Selesai sholat syuruk nanti, datanglah ke rumahnya. Minta maaflah kepada dia. Bahagiakan dia, Pak. Kalau dia masih hidup. Yakin saya umurnya sudah cukup tua. Kalau hari ini bapak berumur 60 tahun, setidaknya umur orang tua kita umur 25 dia menikah. Ya kan? 60 tambah 25 sudah 85 tahun usianya kalau hidup dia, Pak. 85 tahun itu sudah sepuh tuh, Pak. Iya. Bahagiakan dia, Pak. Berbuat baiklah dengan dia. Jangan keluarkan air mata sedihnya, tapi buat dia, Pak Bu, menjadi gembira, bahagia. Tapi itulah yang tidak mampu kita lakukan, Pak. Tak mampu dilakukan oleh banyak orang. Apa sebab? Karena mengurus orang tua satu,
Itu berat, Pak. Berat. Satu orang tua bisa mengurus 5 orang anaknya. Betul enggak? Ini bapak-bapak nih ya. Satu orang bapak bisa mencarikan rezeki untuk 5 orang anak plus 1 istri, Pak. Mohon maaf, Pak. 5 orang anak belum tahu dia bisa mampu untuk mengurus 1 orang ayah plus 1 orang ibu. Belum tahu. Jangan-jangan itu terjadi pada diri kita, Pak. Kita adik-beradik 5, di Pekanbaru 3, di kampung 1, di Jakarta 1, Pak. Sakit orang tua kita di Pasaman Barat. Jauh. Diteleponnya awak di ADN di kampung Tuda, pulang, abah sakit, ayah sakit. Apa jawaban awak kira-kira? Banyak, Pak. Diawali dengan kalimat ende. Ende. Nggak bisa udah pulang, no. Apoleh awak punya jabatan di Sikowa. Tak bisa menumpuk pekerjaan. Sementara ayah kondisinya sakit, Pak. Anak yang di kampung bisa dia mengurusnya, Pak. Tapi ayah rindu dengan 4 orang anaknya. Betul nggak? Ibu rindu dengan 4 orang anaknya. Dia tidak pingin uangnya, Pak. Dia tidak pingin pajeronya yang bagus itu, Pak. Tapi dia pingin nengok wajah anaknya yang dulu dilahirkannya. Dia menengok wajah anaknya yang dulu dibawanya main-main ke masjid. Karena anak sering dibawa oleh ayah dulu ke masjid. Betapa rindunya, Pak. Kita, Pak Bu, tak sempat. Tak sempat gitu, Pak. Berbagai macam alasan. Duit pun dikirim, Pak, kita berpikir. Kata anak yang pertama, mohonlah dibantu, saya tak punya kerja. Yang kedua dia bilang, kemarin saya bantu juga 1 juta. Yang ketiga bilang, kemarin 1,5 juta saya tuh. Anak yang keempat, saya 5 juta kemarin tuh, kalian cuma segitu. Anak yang kelima bilang, saya kemarin saya kirim juga, walaupun tidak sebanyak kalian. Hari ini saya tak mampu lagi, kalianlah mengirim, kan hebat. Apa dibilang mereka, Pak? Sama-sama mereka menyampaikan tak punya duit. Padahal duitnya tak kurang, Pak. Untuk ayah di kampung yang sudah bungkuk. Untuk mak di kampung yang sudah bungkuk, Pak. Allahu Akbar. Sempat mak tuh ke tetangga, Bu Haja pinjam beras dulu 1 kilo. Oh, ambillah Bu Haja nih, ambil. Besok anak saya kirim dari Pekanbaru, saya ganti. Begitu ditelepon anaknya, Pak. Nak, kirimkan ayah ibu untuk pembeli beras. Jawabannya apa? Maaf ya, Mak, belum terima gaji. Maaf ya, belum terima gaji. Begitu kawan sekantornya minjam, halo bang, abang memang mantap kini ya bang, gagah abang kini, apalagi yang mutasi ku abang pasti tempat bagus nih bang. Abang tahu jo, itulah bang pinjam piti 2 juta bang. Dalam waktu hitungan menit pindah dari rekeningnya masuk ke rekening dia 2 juta. Ayahnya di kampung untuk makan saja Pak berhutang beras. Ingat Pak, ini akan menyebabkan kita susah Pak.
Saya berharap kepada Bapak dan Ibu hari ini, ketuk hati kita tuh Pak, yuk lakukanlah birrul walidain. Mau nangis kita Pak nengok orang tua itu kalau mereka masih hidup. Jika mereka sudah meninggal dunia, habiskah? Tidak. Cara untuk berbuat baik kepada dia, angkat tangan Pak setinggi-tingginya, doakan, Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali keluar dari lisan Bapak dan Ibu setiap hari? Berapa kali? Bandingkan berapa kali lisan kita dulu minta uang kepada dia. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sampai menikah kita saja Pak Bu, berapa banyak uang orang tua kita yang kita dapatkan. Tidak semua kita Pak, begitu kita menikah kita punya usaha. Tidak banyak Pak, begitu kita menikah kita sudah semuanya siapkan. Dengan hotel yang harganya ratusan juta, uang kita kamu bayarnya tidak semua Pak. Bahkan rela orang tua kita Pak Bu meminjam, menggadaikan SK, menggadaikan surat rumah, menggadaikan surat tanah untuk pesta anak tercinta Pak. Begitu anak sudah menjadi hebat, ayah sudah sakit-sakitan, datang saja dia tidak. Lisannya pun tak pernah terucap kata ampunan kepada Allah. Luar biasa. Jika ingin Bapak dan Ibu keselamatan di kubur kita, yuk pagi ini kita lakukan birrul walidain. Tidak berat doh Pak, tidak berat. Yang hidup berapalah makannya hari ini? Dulu makannya satu piring penuh Pak. Bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang, dulu sama satu piring penuh, bahkan nambah Pak. Ada yang nambah 2 piring lagi Pak dulu makannya. Dulu. Kalau kini seperempat piring aja tak habis. Apalagi ini kan disampaikan oleh dokter, ibu sikitlah makan gula tinggi. Betul? Bapak sikit makan Pak, sikit, walaupun Bapak setiap kali makan sikit Pak makannya, gula tinggi. Ini kan Bapak dan Ibu nih kan yang dikasih bekal oleh dokter sekali sebulan 1 kresek asoy. Setiap bulan Pak. Oh, itu lengkap itu obatnya kan? Gula, darah, ya kan, kolesterol, apa lagi? Tensi. Itu untuk 1 bulan Pak. 1 kresek asoy itu dibawa pulang dari apotek tuh, ya Allah, luar biasa. 3 kali sehari, bahkan 5 kali sehari Pak. Luar biasa kan? Pak, Bu, yuk Bapak dan Ibu, kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita, insya Allah. Bayangkan wajah orang tua Pak, Masya Allah. Yang ketiga, silaturahmi. Kata Imam An-Nawawi, hubungkan silaturahmi. Jangan pernah putuskan silaturahmi. Kita ini suka Pak, sampai ke grup pun tak dibuat lagi Pak komen, keluar bahkan diblokir orang lain. Keliru Pak. Orang yang paling menderita besok di hari akhirat, dia tak ditengok Allah, mereka yang memutuskan silaturahmi. Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarus su'i. Yang memutuskan silaturahim dan tetangga yang tidak baik. Yuk Pak, pagi ini hubungkan silaturahmi, komunikasilah dengan tetangga. Tidak berat loh Pak. Itu kalau kita baik. Tapi kalau tak baik sungguh berat Pak. Itulah susahnya. Hati kalau dia enak Pak, semuanya jadi nyaman. Pulang dari mana-mana, Bu Hajah, ya Bu, Pak Haji, ya Pak. Itu kalau hati lagi baik Pak. Tapi kalau hati itu sakit dengan dia,
nampak dia saja, Pak. Oh, rasa nak muntah nengok. Begitu parahnya. Jangankan dia, Pak. Lewat saja ayamnya oleh bapak dan ibu nampak. Dibilang ayam itu setan, ayam ini. Bayangkan. Ayam itu kapan pula dia punya dosa, Pak. Tapi karena pemiliknya tahu ini ayam tetangga, ayam pun bapak ibu marahi. Ya Allah. Luar biasa. Hubungkan silaturahim agar kita menjadi terbaik. Warabi'u yang keempat, alla yudhi'a, jangan menyia-nyiakan umur fil maksiyati, dalam berbentuk kemaksiatan. Pak, Bu, manfaatkan umur kita untuk yang terbaik. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini ini membaca Quran minimal di 2 halaman satu hari, 2 halaman satu hari. Insya Allah. Tidak berat kan 2 halaman setiap hari kan? Kalau berat Pak, 3 halaman setiap hari. Belum merasa berat lagi? 4 halaman setiap hari. Insya Allah Bapak dan Ibu kalau 4 halaman, itu bisa-bisa Bapak Ibu 1 bulan khatam 1 Al-Quran. Insya Allah. Luar biasa. Yang kelima Bapak dan Ibu, wal khamis, Allah yattabi' hawahu. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Orang bilang awak lagai, Pak, tapi ingin juga lagi lebih dari orang lain. Beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah. Untuk apa? Buat rumah, petak untuk cucu. Silakan, Pak. Tapi janganlah diperturutkan juga lagi. Yuk, gunakan itu untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahu yunfikun. Yang keenam, wasadis ayyajtahida fit ta'ati, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan. Jangan sebentar ibadah, sebentar tidak, sebentar nampak, sebentar hilang. Kemana lah Pak Haji ini? Keluar kota. Padahal di rumahnya, Pak. Bilang keluar kota. Ini keliru, Pak. Istiqomahlah dalam beribadah, insya Allah. Karena ibadah itu Bapak dan Ibu adalah bagian dari kebutuhan kita. Begitu kita wafat, tak ada satupun yang kita bawa, betul? Sebanyak apapun harta kita, Pak, tak akan kita bawa. Yang kita bawa itu hanya amal soleh. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayyaksir, memperbanyak zikrullah. Apa zikir yang diperbanyak? Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak bisa bersama sendiri. Perbanyak zikir kepada Allah. Karena Nabi juga katakan, man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah. Ucapan hambanya di akhir hayatnya la ilaha illallah, dia dinyatakan oleh Allah untuk masuk syurga. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya la ilaha illallah, masih banyak kalimat-kalimat tasbih yang perlu kita gunakan. Lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Inilah 7 amalan Bapak Ibu dan yang perlu kita lakukan untuk menyinari kubur kita besok, insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Berapa menit lagi waktu syuruk? 5 menit lagi, masih banyak.
Kayaknya sudah sangat paham semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.